Shalom. Tangannya gini dong. Dan kasih senyum dong ke saya. Dan juga senyum pada sebelahmu. Bilang gini, gua senang duduk di samping lu. Oke, semuanya baik? Amen. Sudah gajian? Hari ini saya akan menyampaikan the purpose of stewardship. Stewardship di dalam terjemahan langsung bisa punya beberapa sinonim atau makna. Penata layanan, pengelolaan, atau juga disebut bendahara, atau juga disebut pengelola yang mengurus atau pengurus, ya. Nah, saudaraku, seringkali kita ini di layar ada masalah? Oke. Seringkali kita hanya berpikir yang namanya penata layanan itu cuma di gereja. Stewardship itu cuma urusan rohani. Tidak, saudara. Stewardship adalah tentang kehidupan kita. Setiap kita dalam hidup kita mengurus sesuatu. Kita mengelola sesuatu. Dan bahkan kita dititipkan sesuatu. Berapa banyak yang sudah menikah? Coba tolong angkat tangan. Ya, hai engkau suami, hai engkau istri. Engkau dititipi sesuatu, engkau perlu kelola, engkau perlu urus. Sayangnya banyak suami, banyak istri ketika keluarganya kacau, bukan mengurus jadi beres, tapi menyalahkan pasangannya. Berapa banyak ayah di sini? Anakmu itu juga engkau perlu urus. Keuangan perlu engkau urus. Masa depan anakmu, masa depan kesehatanmu, masa depan hidupmu, engkau perlu urus. Ibu-ibu, berapa banyak ibu-ibu? Engkau perlu. Jadi yang namanya stewardship itu sangat mencakup semua hal. Di gereja iya, di kantor, di tempat kita kerja iya. Mungkin yang masih kuliah juga itu adalah yang engkau perlu urus. Dan ketika engkau ada dalam kehidupanmu yang lain, semua yang engkau urus itulah yang disebut stewardship. Nah, kita perlu tahu bahwa yang namanya stewardship ini ada tujuan. Alkitab jelas sekali berbicara tentang stewardship. Tapi kita perlu tahu ada tujuan. Seringkali tujuannya kita tersamar. Kita pikir bahwa tujuannya supaya kita dapat sertifikat, supaya dapat pujian, supaya dapat pengakuan, supaya dapat sukses. Keliru, saudara. Saya memperbaiki diri setiap hari untuk saya mengelola hidup saya, kesehatan saya, keuangan saya, dan sebagainya. Tujuannya yaitu to be Christ likeness. Satu-satunya tujuan untuk kita bisa mengerti the purpose, tujuan daripada stewardship itu Christ likeness. Ucapkan sama-sama. Christ likeness. Serupa dengan Tuhan. Kristus. Nggak bicara tentang sertifikat, nggak bicara tentang sekedar sukses, nggak bicara tentang pengakuan. Orang nggak tahu apa yang terjadi. Nggak semua orang tahu apa yang saya sudah urus. Nggak penting-penting juga. Tapi yang saya tahu dan saya pelajari, saya bertumbuh tidak serupa Kristus. Saudara, menjadi serupa Kristus kita akan lihat di dalam Matius pasal 25. Ada sebuah ayat yang menarik. Matius 25 ayat 21. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Maka, oke, kita kompak baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Maka kata Tuhan yang itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam telah perkara apa, kecil. saudara? Setia dalam perkara Kecil. besar atau kecil. Kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang perkara besar. yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kalimat ini diucapkan oleh seorang majikan, seorang bos, seorang investor, seorang apapun yang pasti disebut Tuhan dia. Dia memberi 5 talenta kepada orang yang pertama,
Dia beri 2 talenta kepada orang yang kedua, dan dia beri 1 talenta kepada orang yang ketiga. Dia pergi, lalu dia kembali. Lalu dia dapati yang 5 talenta bisa membawa 5 talenta sebagai untung cuannya. 5 jadi 10, 100%. Yang 2 juga sama, menghasilkan 2. 2 jadi 4, 100%. Wow. Yang satu gimana? 1. Yang satu dia korek-korek tanah, dia keluarkan cuma 1. Itu namanya pulang modal, saudara. Tidak ada untung. Masalahnya bukan tidak ada untung, tidak dikerjakan apa-apa. Nah, keluarlah ayat ini. Majikan ini, tuan ini memuji kepada 2 yang pertama, lalu yang pertama ini ditegur, ketiga itu ditegur. Di sini kita belajar, saudaraku. Tuhan sedang mengajar tentang bagaimana kita bisa menghargai perkara kecil. Sekali lagi, stewardship itu tidak akan dalam bentuk yang besar-besar. Kalau yang besar-besar itu udah namanya project, saudaraku. Tapi stewardship itu selalu urusannya kecil-kecil. Bilang ke sebelahmu, kecil-kecil. Kecil-kecil. Lagi, kecil-kecil. Kecil-kecil. Itu namanya seringkali menjadi bagian dari stewardship. Ya, kenapa? Karena engkau yang setia kepada perkara kecil akan diberikan Perkara yang tanggung jawab besar. Nah, kita perlu tahu mengapa kita perlu bertumbuh menjadi Christ likeness, ya, dan bagaimana prosesnya. Silakan slide berikut. Strategi atau alasan yang pertama kita untuk menjadi Christ likeness adalah supaya kita mengenal Dia. Tahukah saudaraku, hidup kekal adalah untuk mengenal Dia? Amin. Dan untuk bisa mengenal Dia, saudara perlu punya keserupaan frekuensi. Kita semua tahu kalau ada 2 garpu tala, yang satu dipukul, yang satu ikut bergetar kalau frekuensinya sama. Tapi kalau frekuensinya nggak sama, satu ini dipukul kayak apapun, yang ini nggak bergetar. Tahukah saudaraku kenapa Tuhan mau kita bertumbuh serupa Kristus? Karena saudara diharapkan untuk mengenal Dia, supaya saudara bisa ngobrol, supaya saudara bisa bertukar rasa, bertukar pikir dengan Tuhan. Saudara bisa menangkap signalnya Tuhan, saudara bisa menangkap pikirannya Tuhan, saudara bisa menangkap rasanya Tuhan, saudara bisa tahu apa yang Dia kehendaki. Sama seperti kalau Anda ngobrol sama anjing. Anjing itu gak akan pernah ngerti apapun sebenarnya di dalam hatimu. Kelihatan lucu aja, kelihatan nurut, tapi sebenarnya dia gak akan ngerti persis apa yang kau rasakan. Begitu juga engkau dengan Tuhan. Mungkin kau kelihatan lucu di hadapan Tuhan, tapi sebenarnya belum tentu Anda ngerti isi hati Tuhan. Itu sebabnya kita perlu fine tune. Tuhan itu mau kita fine tune frekuensi kita dalam hal-hal kecil. Ucapkan Hal-hal kecil. Ingat ya, kalau tombol radio atau tombol apapun itu jarang yang gede. Kalau yang gede bukan tombol, namanya bakul loh. Ya, tombol itu pasti kecil ya, semua tombol-tombol itu kecil. Itu setel. Suatu hari, kejadian tahun 87, 88, kami sedang merintis gereja, kami beli ruko, satu ruko 72 juta, kita minta bank yang finance, lalu tiap bulan kita bayar. Seingat saya sebulan bayar 3 juta waktu itu, cicilan. Dan saya launching kepada jemaat untuk memulai proyek ini. Dan kita semuanya mulai memberikan dana atau donasi. Dan ketika itu kita siap untuk semuanya memberi yang terbaik. Saya bilang sama panitia, nanti ketika sudah dikumpulkan, kamu cepat hitung. Nanti saya kasih pengumuman, nanti sebelum kita pemberkatan, kamu udah kasih tahu saya jumlahnya. Jadi saya kasih pengumuman, lalu saya dibisikin, Kak, kita mendekati 3 juta, kurang sedikit. Wah, lega lah saya. Berarti cicilan bulan ini terbayar. Mari kita berdiri, saya mau tutup dalam doa dan memberkati jemaat.
Baru aja saya angkat tangan, ada suara di telinga saya, di dalam hati saya. Sam, uang yang terkumpul itu berikan kepada gereja di belakang ruko itu. Saya dalam hati, ini suara Tuhan atau suara setan? Sebab apa? Sebab kita nggak punya duit lagi. Tapi saya tahu ini suara Tuhan. Saya juga bisa belakang, nggak dengar. Tapi saya nggak enak nih kalau saya nggak dengar. Saudara, lalu saya berdebat dengan Tuhan sambil bisik-bisik. Saya bilang begini dalam hati saya, Tuhan, ini uang jemaat. Jadi saya akan tanya ya sama jemaat, seandainya jemaat nggak setuju, saya nggak kasih ya. Tapi kalau jemaat setuju, apa boleh buat? Nah, saudaraku, saya lalu bilang jemaat duduk. Barusan aja saya dengar suara seperti ini. Berapa banyak jemaat setuju? Coba terga, berapa banyak? 100%. Semuanya. Relatively semua angkat tangan. Astaga. Jemaat sih enak, tapi yang bayar kan nanti besok ke bank saya yang berurusan. Tapi saya udah ngomong sama Tuhan, saya udah ngomong sama jemaat, ya udah. Kita malam itu bawa itu uang 3 juta kurang sedikit, kita datang ketemu gereja di belakang kita. Ternyata gereja itu udah lama dan kembalinya ibu-ibu tua. Waktu kami ketok pintu, kami permisi, kami mau kasih uang, ditanya, ini maksudnya apa? Kami lagi kumpulkan dana, bayar gedung, tapi Tuhan suruh kasih ke ibu. Ada agenda apa ya? Ada maksud apa ya? Oh, saudara, kita udah sakit hati, makin sakit hati lagi. Jadi saya sakit hati dalam arti kata cemas gitu ya. Ya ini ternyata disambut seperti ini. Tapi itulah fine tune. Bilang ke sebelahmu, Fine. fine tune. Apakah hati saya frekuensinya sama dengan Allah? Seringkali loh saudara, kita nggak sadar Tuhan itu sebenarnya sedang ingin kita mengelola kembali frekuensi kita. Tuhan punya rencana yang besar, tapi Tuhan tunggu kita punya frekuensi yang siap. Dan orang yang bisa menangkap signal Tuhan, silakan slide berikut, adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Saya pernah bahas ini di sini. Orang yang udah lahir baru, dia punya roh yang baru, dia punya Roh Kudus, dia bisa menangkap signal Tuhan. Dia bisa fine tune dan bisa samakan frekuensi dengan Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan itu mudah untuk dia komunikasikan dan dia boleh paham. Coba kalau saya belum lahir baru, saya akan berdebat dengan Tuhan. Tuhan, apa-apaan ini? Ini kan uang buat gereja, saya juga bukan buat kantong saya. Tapi kenapa begini, kenapa begitu? Saya bisa jadi orang yang terus bertanya-tanya dan protes ke Tuhan. Disitulah Tuhan sebenarnya bukan cuma mau kita menerima tugas, tapi Tuhan mau kita mengenal Dia. Amin. Kita ambil slide berikut. Saudara, ketika Tuhan ingin kita jadi steward, sebenarnya Tuhan sedang ingin memberi yang lebih besar. Tuhan ingin mempercayakan yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar. Tapi Tuhan perlu memberi yang kecil. Seringkali banyak orang gak setia dengan perkara kecil. Saya punya teman, saudara ya, sesama pemimpin. Dulu di gereja saya percayakan mobil gereja buat dia pakai. Saya lihat mobil ini gak pernah dirawat, dalamnya kotor, bau ya. Aduh, pokoknya sedih juga saya lihat mobil gereja ini ya. Lalu satu hari dia udah punya mobil pribadi. Rapi lu bersih. Nah dari situ saudara saya tahu bahwa orang ini sebenarnya rapi, tetapi dia rapi cuma kalau mobilnya sendiri. Apa artinya? Artinya Tuhan akan sangat terbatas mempercayakan orang ini. Dia hanya setia kalau itu mobilnya sendiri. Kalau mobil orang lain, mobil gereja, dia nggak urus. Saudara tahukah seringkali Tuhan sedang nontonin dan lihat kelakuan kita.
harta dan jabatan tidak pernah mengubah manusia. Tapi harta dan jabatan seringkali dipakai Tuhan untuk memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Jadi kalau ada orang, oh sekarang sombong ya, duitnya udah banyak jadi belagu ya, sombong. Saya bilang gini, dia sebenarnya udah lagi miskin pun sombong, cuma belum berani sombong. Lagi miskin juga belagu, cuma belum berani keluar belagunya. Halo, ada yang setuju bilang yes? Duit, harta, dan jabatan tidak pernah merubah manusia, tidak pernah. Hanya memperlihatkan siapa jati dirimu yang sebenarnya. Supaya apa? Supaya orang itu sadar ternyata gue belagu, ternyata gue sombong. Datang sama Yesus untuk Yesus bereskan. Ada yang bilang amin? Amen. Saudara, seringkali Tuhan percayakan sesuatu. Untuk apa? Untuk ngelihat dulu kelakuan lu gimana, sikap lu gimana, karakter lu gimana. Supaya apa? Supaya engkau bereskan dulu. Sebab Tuhan punya hal yang lebih besar. Amin. Haleluya. Amin. Siapa yang mau dipercayakan perkara besar oleh Tuhan? Amin. Katakan saya. Amin. Saya. Bereskan dulu hal Kecil. Saudara, mari kita lihat ayat yang berikut supaya kita belajar sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan menjadi steward. 1 Petrus 2 ayat 9 menarik sekali untuk kita simak dan baca. Kita baca dengan suara keras, kompak, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ucapkan kalimat ini, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Imamat yang rajani. Artinya apa? Artinya kerajaan yang terdiri dari imam-imam. Rajanya imam, rakyatnya imam. Karakternya sama. Imam apa artinya? Imam itu artinya pelayan. Ucapkan sama-sama. Pelayan. Imam artinya apa? Dulos, hamba. Imam artinya apa? Siap untuk menggenapi kehendak Tuhan. Yesus adalah imam. Imam besar artinya apa? Dia tidak hidup untuk melayani dirinya sendiri, tapi dia hidup untuk melayani kehendak Bapa. Itu sebabnya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saudaraku, kalau Yesus sebagai raja aja seperti itu, jadi rakyatnya gimana dong? Sama, rakyatnya diharapkan, diminta supaya jadi warga negara yang sama karakternya, yaitu iman. Sebuah kerajaan monyet, rajanya monyet, rakyatnya monyet. Kita bukan kerajaan monyet, tapi kita kerajaan imam. Raja, segala raja, dia karakternya adalah imam. Bagaimana dengan kita? Itu sebabnya kita perlu belajar jadi steward. Kita perlu belajar dari hal-hal kecil. Kalau kita diminta datang tepat waktu. Kalau kita diberikan kepercayaan, bertanggung jawablah dengan kepercayaan itu. Baik itu di kantor, baik itu di rumah, baik itu di gereja, atau di masyarakat. Jangan Anda ambil jabatan tapi nggak kerja. Saya paling sebel sama orang-orang jadi pengurus, jadi ini, jadi itu, tapi nggak kerja. Itu namanya omong doang. Ada lagi yang gabut, gaji buta. Ambil gaji tapi nggak ada prestasi. Ada lagi yang cuma bisanya menjawab pertanyaan bosnya. Menurut Anda apa yang terjadi? Karena kita punya omset turun 25%. Saya ada Pak. Apa? Daya beli kurang. Kalau anak buah Anda jawab begitu, Anda sebagai bos, Anda akan bilang gini, ih pinter banget, sekolah di mana nak? Enggak saudara. Kalau Anda jadi bos, ketika rapat sama staf Anda, kita punya omset turun nih. Lalu staf Anda bilang, ini loh Pak, tahun politik, ini loh Pak,
daya beli kurang, Anda happy? Tidak. Kalau saya jadi bos, saya akan bilang gini, yang lu jawab itu mah gue udah tahu. Gue nggak ngegaji lu untuk memberitahu yang gue udah tahu. Kalau lu digaji cuma buat kasih tahu masalahnya, lu nggak perlu di situ. Itu namanya gaji buta. Semua orang digaji bukan untuk kasih tahu masalah, semua orang digaji untuk kasih jawaban dari masalah. Ada yang bilang amin. Amin. Engkau digaji untuk Menyelesaikan memberi masalah. Solusi. solusi. Saudara, itu sebabnya kita semua perlu sadar, kita perlu belajar. Dari kecil kita belajar, step by step, tentang stewardship. Kita dititipkan uang, kita diberi kesempatan sekolah, kita dikasih ini, kasih itu. Orang tua kita mengajari kita untuk bertanggung jawab. Bagaimana dengan Anda? Mari kita lihat sekarang caranya supaya kita bisa bertanggung jawab. Ada 3 hal yang Anda perlu ikat dan perlu lepaskan. Saya pernah khotbah di sini beberapa minggu yang lalu tentang kuasa sebagai anak Allah, yaitu apa? Mengikat dan melepas. Ucapkan sama-sama. Mengikat dan melepaskan. Itu kuasa sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 12-13. Kalau Anda mau catat, Yohanes 1 ayat 12-13. Saudara, salah satu yang kita perlu lepas adalah identitas yang tidak diperlukan lagi, lalu Anda mengikat identitas Kristus ke dalam diri. Identitas kita yang lama, yang pengen jadi bos, yang pengen jadi juragan, yang pengen seenaknya, lu mesti lepasin, saudara. Suatu hari saya sedang membereskan sebuah ruangan. Setiap Sabtu saya harus sapu, ngepel buat sekolah minggu. Karena saya diminta Tuhan merintis sekolah minggu. Muridnya udah banyak, 150 orang. Wow. Jadi saya mesti bereskan ruangan itu. Sabtu malam biasanya kita waktu pacaran. Jadi saya permisi sama Kak Ani, saya mau beresin sekolah minggu. Dia agak curiga, sebab biasanya kita sampai jam 9, tapi ini jam setengah 8 saya udah pamit. Saudaraku, dan sambil saya bersihkan, ada sesuatu yang menarik. Karena ruangan itu atasnya itu ruang rumah keluarganya Kak Sofyan, sesama penatua. Saya bisa mendengar bagaimana mereka ngobrol, ketawa-ketawa, dengerin cerita-cerita, nonton TV, ya gembira sekali di atas. Jadi setiap Sabtu saya nyapu, saya ngepel, ada 200 kursi saya mesti singkirin, saya mesti sapu ngepel, lalu saya tata lagi itu ruangan, siap untuk sekolah minggu. Sendirian, nggak ada AC, belum ada minuman botol waktu itu, tahun 82. Saudara, sambil saya nyapu, sambil saya ngepel, lama-lama sambil ngomel. Katanya sehati, katanya kita sama-sama melayani Tuhan. Kok saya nyapu ngepel kamu nonton TV sambil ngomel? Anda pernah ngomel kayak gitu dalam hatimu ketika mengerjakan sesuatu dan Anda bilang, kok dia enggak sih, kok dia enggak bantu sih? Pernah begitu, saudaraku? Saya mulai terus ngomel, walaupun gak keluar di mulut tapi ngomel di sini. Akhirnya nggak tahu berapa kali saya ngomel, akhirnya Tuhan ngomong. Anda mau tahu apa yang Tuhan katakan? Kalau nggak mau saya nggak akan cerita. Mau. Mau nggak? Mau atau mau banget? Oke, saya tanya dulu. Ada yang sebelah kanan nih pakai baju biru. Namamu siapa nih? Kamu baju biru atau hitam nih? Enggak, yang ini. Iya. Itu biru atau hitam sih bajunya? Lu nggak lu kan pakai jaket, dia baju itu. Lu namanya siapa? Hendra ya? Juan. Sekarang gua kasih tugas lu jadi Tuhan. Kasih nasihat hambanya yang ngomel-ngomel. Coba nasihati aku.
Kalau ada Samiton yang ngomel-ngomel, kamu jadi tuan, nasihatnya apa Juan? Sabar. Sabar. Wih, ini bener Tuhan asli. Oke Tuhan, udah stop jadi Tuhan ya, tadi cuma 2 detik aja. Bapak Ibu saudara sekalian, nasihat yang Tuhan sampaikan itu bukan itu. Tuhan ngomong gini, memangnya aku nyuruh kamu ngepel. Itu kalimat nusuk loh, membuat saya berpikir loh. Langsung saya nangis di lantai itu, tengkurap, nggak tahu berapa lama. Dan sejak hari itu saya nggak berani lagi ngomel. Sampai hari ini saya melayani Tuhan nggak pernah kok gini enggak. Pokoknya saya tahu bahwa kalau sampai saya dapat melayani itu satu anugerah. Tuhan berbicara kepada saya persis seperti papa mama saya ngajar saya. Itulah Tuhan pakai konteks. Jadi kalau di rumah saya lagi kerjakan beres-beres rumah, saya suka, "Ma, kok Cici nggak kerja?" Mama saya bilang, "Lu kalau nggak mau nggak usah kerja, nggak usah ngomel, mama juga bisa bersihin sendiri." Dan Tuhan pakai kata-kata itu buat saya. Memangnya aku nyuruh kamu nyapu ngepel? Saya langsung ngerti bahwa kalau saya nggak nyapu pun kalau Tuhan mau bersihkan bisa nggak? Bisa. Halo? Sangat bisa. Tuhan bisa nggak? Sangat bisa. Susah nggak buat Tuhan? Tidak. Tuhan cukup bilang gini ya, bersih, gitu kan? Ya. Langsung bersih. Mungkin nggak perlu ngomong kali ya, kedip mata doang gitu ya, langsung bersih. Saya nggak tahu lah cara Tuhan. Tuhan bisa nggak kirim malaikat untuk bersihkan? Bisa. Banget. Bersih. Lebih bersih malaikat atau lebih bersih Samiton yang bersihkan? Malaikat. Oh, jauh malaikat lah. Tapi kenapa Tuhan gak suruh malaikat? Kenapa Tuhan kasih izin seorang Samiton bersihkan? Di situ rahasianya, saudara. Karena Tuhan pengen seorang yang ditebus itu melakukan sesuatu itu dengan rasa syukur. Amin. Malaikat kerja gak bisa dengan rasa syukur karena malaikat gak pernah ditebus. Jadi bilang sama sebelahmu, kalau kerjakan apa-apa jangan kegeeran, Tuhan kagak perlu lu. Bilang sama sebelahnya, Tuhan kagak perlu. Tuhan bisa suruh malaikat. Malaikat. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan kepada kita, itu adalah anugerah. Anugerah. yang besar. Amin. Dia bilang amin. Amin. Itu Yes. Anugerah. Identitas saya waktu itu saya perlu lepaskan. Saya belum paham bahwa yang namanya stewardship itu bukan sekedar doing, tapi being. Saya perlu buang dulu identitas yang keliru, supaya saya boleh ambil identitas baru saya, yaitu serupa Kristus. Amen. Yang kedua, self-will, kehendak diri. Kita perlu belajar melepas, perlu mengikat. Lepaskan kehendakmu, ambil kehendak Bapa. Cerita yang lain, tahun 87, 88. Saya tiap Sabtu harus naik motor ke Kerawang, melayani persekutuan pelajar di situ. Setiap Sabtu. Jakarta Kerawang tuh lumayan jauhnya, kalau pakai motor apalagi. Yang paling gak enak kalau musim hujan. Saya pakai jas hujan ponco ya. Terus buat Anda yang nggak ngerti ponco, nanti ketik sendiri di Google, tanya jas hujan ponco itu seperti apa. Nah saudaraku, yang paling tentunya menyusahkan adalah ketika ada dari arah yang berlawanan, mereka kencang, terus ada genangan air, apa yang terjadi? Kesiram. Buret, nih helm langsung gelap nih saudaraku, ya mesti dibersihkan karena airnya itu mengandung lumpur. Dalam keadaan seperti itu baju saya sih lumayan kering, tapi celana, sepatu pasti basah. Dan sering saya khotbah dalam keadaan kaki gemeter karena celana, sepatu basah. Saya melayani mereka. Jadi setiap kali saya mulai mengucapkan doa pujian ke Tuhan. Tuhan, langit dan bumi punyamu Tuhan. Anda ngerti nggak kira-kira maksudnya arahnya kemana? Bapak yang pakai baju merah ini ngerti nggak arahnya kemana? Kalimat saya itu arahnya kemana? Supaya langit dan bumi kepunyaan.
Saudara yang lain ngerti nggak? Ya, teman saya yang di sebelah sini Supaya ngerti kering. nggak, Pak? Jangan Hah? kasih hujan. Iya kamu? Nggak ngerti? Siapa yang ngerti arahnya ke mana? Supaya kering. Hah? Di sini kok jujur polos atau lagi kurang makan? Supaya kering. Hah? Supaya kering. Kerasan dikit. Supaya kering. Supaya tidak ada lagi hujan. Oh, tulus banget ya Bapak ini. Maksudnya saya minta mobil, saudara. Oh. Ya lu orang sih kagak ngerti disindir gitu. Langit dan bumi punyamu. Maksudnya mobil aja kok kagak ada gitu. Saya pikir kalau minta mobil terlalu langsung kan kagak enak sama Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan kau punya segala-galanya. Ya kalau bisa kirim mobil satu lah ya. Saya kan udah setia nih melayani Tuhan. Nggak tahu saya ngomong itu berkali-kali sampai suatu hari Tuhan ngomong lagi. Mau tahu apa yang Tuhan ngomong? Nggak mau nggak jadi. Mau. Ambil jawab dong, mau apa nggak? Mau. Mau banget? Banget. Oke, Tuhan jawab gini. Sam, satu kali nanti kamu nggak akan pernah lagi kecipratan. Satu kali kamu akan kangen, kamu kecipratan buat aku dan kamu nggak punya kesempatan lagi. Wah, saya tuh sadar ya. Iya ya. Waduh, saya perlu betul-betul syukuri nih. Nggak sering-sering dapat kesempatan kecipratan. Bener saudaraku, nggak berapa lama kami punya mobil. Dan udah punya mobil kan nggak mungkin Kecipratan. diizinkan saya naik motor lagi. Sampai sekarang saya belum punya kesempatan kecipratan kayak itu lagi. Wow. Jadi kalau saudara nanti ada kesempatan naik motor, ajak saya. Terus kita cari genangan, saudaraku. Tahun 2020, saya dapat kesempatan melayani daerah namanya Sungai Tirem di Tanjung Priuk. Itu daerah kumuh, daerah Selam area ya. Itu kalau saya pelayanan jam 3 sampai jam 5 lah mentoknya. Kalau mulai jam 5 ke sore, itu nyamuknya bisa masuk mulut. Ganas itu mulut, nyamuk-nyamuknya itu saudara ya. Dan Sungai Tirem itu kalau saudara dari Ancol ke Kelapa Gading, itu ada angka 16 km, di bawahnya itu Sungai Tirem namanya. Dan mobil susah masuk situ, jadi saya mesti beli motor. Wah, saya bilang, Tuhan, aku ada kesempatan loh, aku udah punya motor lagi loh. Barangkali kecipratan, setiap kali ada genangan saya nyamperin. Saya lambatin supaya ayo dong, ciprat. Ya kalau ciprat pun cuma kena sedikit saudara. Bener loh kata Tuhan saya kangen loh saudara. Setiap kali saya pengen keciprat, saya bilang, Tuhan bener ya, aku kok kangen ya. Ngalami masa itu tuh kangen banget. Serahkan self will kita selaras dengan His will. Siapa yang mau katakan amin? Amin. Saudara mau selaras kan? Amin. Apa yang hari ini kau alami jangan kau ngeluh. Ya. Mungkin kau akan kangen untuk alami lagi untuk Tuhanmu. Yang ketiga, forgiveness. Saudara, forgiveness ini adalah sesuatu yang kita lupa. Ini adalah bagian dari stewardship. Kau boleh atur waktumu, atur uangmu, semuanya beres. Tapi ketika engkau tidak menjaga hatimu, engkau punya masalah. Tahun 2020 juga saya memeriksa hati saya. Lalu saya temukan saya benci kepada dua orang. Salah satu yang saya benci itu adalah belasan tahun yang lalu. Ini dia pendeta gembala, ada masalah, istrinya selingkuh dan sebagainya. Saya tolongin bawa ke Jakarta. Saya kasih makan, kasih uang, kasih gaji, kasih tempat tinggal, kasih segalanya. Bahkan dia terima uang lebih banyak dari saya. Padahal saya pemimpin, tapi saya kesian. Dia punya anak 3, saya coba kasih dia biaya, karena anaknya udah pada dewasa. Saya percayakan ini, percayakan itu. Kemudian dia fitnah saya, dia gigit saya, dia mengatakan hal-hal yang salah, fitnah dan sebagainya. Wih, bencinya setengah mati saudaraku. Cara ngecek kebencian gimana? Saya mulai berangan-angan. Kalau dia dapat rezeki, dia maju, happy atau kesel? Kesel.
Kalau dia ketabrak mobil, kelindes truk, kena penyakit berat, happy atau kesel? Wih, happy. Oh, jadi saya tahu, ini benar-benar benci nih. Bencinya udah kelas dewa nih. Waduh Tuhan, aku perlu beresin. Saya perlu belajar, mempraktekkan, melepaskan pengampunan dan mengambil kasih Kristus ke dalam diri saya, supaya saya bisa menjaga hati. Amsal berkata, jagalah hatimu, sebab dari situlah terpancar air kehidupan. Amin. Ada yang bilang amin? Amin. Stewardship. Stewardship bukan sekedar engkau khotbah, sekedar pelayan, enggak. Bagaimana engkau menjaga hati? Menjaga hatimu supaya hatimu selalu bersih. Dan Tuhan ingin kita mempraktekkan melepas dan mengikat. Berapa banyak saudaraku hari ini ingin bawa firman Tuhan ini pulang dan menjadikan bagian hidupmu? Katakan saya. Amin. Berapa banyak saudara yang ingin mengampuni Yes. seseorang yang Amen. selama ini ganjel di hati, Ya. tanpa engkau sadari dia selalu mengganggu? Lakukan sesuatu. Bilang sama Tuhan, saya mau bertindak untuk melepaskan pengampunan dan mengikat. Mari kita bangkit berdiri.